Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Qala Musa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidha in takfuru antum man fil ardi jami'a wallahu laghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim. Jamaah Majlis Mudzakarah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di sini Sekjen PB Al-Khairiyah, hadir pula di sini Ketua Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah beserta anggota. Kita doakan sama-sama semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Yang belum punya jodoh, jodohnya cepat dan mendekat. Amin. Yang tidak punya duit, besok ada yang ngasih duit. Amin. Yang belum datang jodohnya, insya Allah cepat didatangkan jodohnya. Amin ya robbal alamin. 10 November adalah Hari Pahlawan. Pahlawan dalam kalimatnya adalah melangkah dengan kepastian. Jika pahlawan tak punya kepastian, saya yakin hari ini beliau-beliau yang mendahului kita tidak akan pernah disebut pahlawan. Pahlawan tidak hanya sebuah sebutan. Pahlawan itu adalah sebuah aransemen. Di sana ada darah, di sana ada tenaga, di sana ada pikiran, tempo-tempo, nyawa juga melayang karena perjuangan. Kalau kita kutip surat Ibrahim yang tadi di awal saya sebutkan, wa idz qala Musa liqaumihi, Musa Nabi Muhammad menyampaikan ini sebagai peringatan kepada kita bahwasannya dulu ketika Nabi Musa menyampaikan hal-hal yang sifatnya abstrak ini ke kaumnya, wa idz qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum, sebutkanlah, nikmatilah, bersyukurlah atas semua pemberian yang telah Allah berikan kepadamu. Apa itu? It anjakum min ali fir'auna. It anjakum artinya ketika kita terlepas dari belenggu-belenggu Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab, di mana
Kaum Bani Israel ketika itu dibantai habis oleh kezaliman Firaun. Yudabbihuna abnaakum, anak-anak kecil disembelih. Wa yastahyuna nisaakum, disisakan kaum-kaum perempuan, tapi kaum perempuan tersebut tidak banyak perannya. Wa yastahyuna nisaakum, dan dia menghinakan kaum perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim, dan sesungguhnya momen-momen yang luar biasa di saat Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kaum Bani Israel itu patut disyukuri. Kau tak bersyukur, inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan, niscaya aku tambah seluruh apa yang engkau inginkan kepada aku. Cuman kita saat ini minim bersyukur. Coba, siapa namanya? Supardi. Supardi itu adalah titipan. Titipan kok enggak bersyukur, kira-kira diambil tidak titipannya nanti? Diambil lagi. Tidak terima kasih. Apa kata bahasa sekarang di sini? Sombong. Dititipi, sombong. Dititipi. Syahrul, siapa namanya? Supardi, kok sombong? Pertanyaannya, apa yang kamu sombongkan? Kalau pejabat sombong, bahaya. Ada pejabat sombong? Ada. Siapa? Fir'aun. Fir'aun. Tahu Fir'aun? Sombong. Dikasih jabatan, sombong. Dikasih kekuasaan, sombong. Apa yang terjadi? Inna adzabi lasyadid. Jadi yang namanya apa yang menjadi bagian dari kita harus disyukuri. Ini namanya siapa? Wildan mujahidin. Wildan artinya apa? Anak kecil yang calon masuk surga. Mujahid berarti orang yang berjihad. Berarti dengan tekstur nama kamu itu berarti kamu adalah orang yang diharapkan berjihad di jalan Allah. Sudah apa belum dilaksanakan? Berarti syukurnya berkurang. Setuju? Setuju? Setuju enggak? 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kalimat tauhid. 10 tahun pertama beliau dapat 1 yang mau mengikuti dakwah tauhid. Apa yang diperjuangkan oleh Rasul ketika itu hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena ini titipan. Siapa yang nitip? Allah Subhanahu wa ta'ala melewati malaikat Jibril. Hai Muhammad, aku titipkan ini, dakwahkan ini, sampaikan ini. Disampaikan gak oleh Nabi? Disampaikan tidak oleh Nabi? Disampaikan dengan jerih payah. Darah air mata tempo-tempo. Nyawa melayang hanya untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Selanjutnya, otakmu ini titipan bukan? Supardi, apa yang ditugaskan oleh Allah dengan otakmu saat ini? Untuk berpikir. Pertanyaannya, sudahkah kau maksimalkan otakmu untuk berpikir? Belum. Berarti kategorinya syukurnya masih setengah. Mau dikasih uang setengah, mau dikasih jodoh tapi setengah. Mau tidak? Jangan mau. Pahlawan kita dengan kalimat yang tadi disampaikan, pahlawan itu melangkah dengan kepastian, itu adalah kepastian. Tidak ada keraguan di dalamnya.
Kalau pemuda sekarang itu ragu-ragu, berarti dia tidak mempunyai jiwa pahlawan. Mau jadi pahlawan? Mati dulu. Iya. Apa ada orang hidup namanya pahlawan? Tidak ada. Mati dulu, baru jadi pahlawan. Kapan dia jadi pahlawan? Setelah dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di luar rata-rata manusia, dihargai oleh negara, baru dia disebut pahlawan. Wildan mau jadi pahlawan? Kapan? Sekarang. Mati dulu, baru diangkat oleh pemerintah namanya pahlawan. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, apa maksud dibalik ini semuanya? Sebagai generasi muda adalah harapan bangsa, betul. Generasi mudi adalah harapan bangsa, betul. Harapan pemudi adalah pemuda. Harapan pemuda adalah pemudi. Tidak ada isi ceritanya harapan bangsa adalah orang tua. Tidak ada. Yang namanya harapan bangsa itu pasti pemuda. Ingat di Nanjing pemberontakan yang menggulingkan pemerintahan di sana. Siapa yang menggulingkan? Anak muda. Ingat tahun 65. Ingat tahun 70. Pemberontakan yang terjadi. Siapa yang melakukan? Anak muda. Kemarin tahun 98 jatuhnya rezim Orde Baru, siapa yang melakukan? Anak muda. Tidak berarti anak muda di sini tidak mempunyai apa-apa, namun dia pingin apa-apa. Apa namanya itu? Pingin jadi pahlawan, tetapi tidak ngapa-ngapain. Nah, otakmu adalah titipan, betul? Otak kita adalah titipan, betul. Setuju kalau otak kita titipan? Apa yang akan kalian lakukan dengan otak kalian? Berpikir. Apa yang kalian pikirkan? Kemarin ketika pertama yang disampaikan Pak Rektor, ciri-ciri pemuda adalah satu, angan-angannya pasti ke depan. Betul? Ya. Anak muda pasti punya cita-cita ke depan. Betul? Kalau orang tua nggak akan punya, pasti sudah melakukan apa yang dilakukan sekarang. Itu ciri-ciri anak muda yang pertama. Ciri anak muda kedua, berprestasi. Jarang orang tua yang punya prestasi. Betul? Yang punya prestasi itu adalah anak muda. Pertanyaannya adalah, yang dititipkan oleh Allah kepadamu wahai Pak Jirin, sudah kau maksimalkan apa belum? Belum? Berarti Pak Jirin tidak bersyukur kepada Allah. Berarti kurang bersyukur ya? Kurang bersyukur. Angan-angan pemuda itu tinggi dan banyak. Doa Pak Jirin biasanya, ya Allah saya pingin mobil. Ya, ya Allah cantik sekali seandainya saya menikah dengan dia. Ya, betul. Kenapa kok doamu tidak dimakbulkan oleh Allah? Karena kemampuanmu belum pantas dan belum dipantaskan oleh Allah untuk meraih apa yang kamu angan-angankan. Karena apa? Pikiran kita selama ini tidak maksimal. Coba kalau kita maksimalkan. Kalian tahu Google? Itu yang bikin itu robot apa? Yang bikin itu apa? Makhluk apa namanya? Manusia. Siapa yang bikin Google? Mbah siapa? Yang bikin Microsoft siapa? Mbah namanya Bill Gates. Itu manusia apa itu? Sama nggak manusia dengan Jirin? Sama. Kenapa dia kok begitu bisa menciptakan sesuatu? Kenapa Pak Jirin nggak bisa?
karena tidak maksimal. Hati-hati terkait dengan tidak maksimal ini. Seakan-akan tadi ayat yang disampaikan oleh Nabi Musa tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seakan-akan Allah itu butuh akan Pak Jirin itu sholat terus. Seakan-akan Allah itu butuh doanya Pak Jirin. Betul? Tidak. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a Allahu la ghaniyun hamid. Kalaulah seandainya seluruh manusia di muka bumi ini tidak sholat dan tidak beribadah kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Pun demikian, kalaupun sholat semuanya, puasa semuanya, itu pun juga tidak akan menambah kemuliaan Allah. Karena apa? Syukurmu akan kembali kepadamu, wahai hambaku. Syukur kalian itu akan kembali kepada kalian sendiri. Jika kita bersyukur, maka semua akan kembali kepada kita sendiri. Kecil. Coba saya tanya sekarang. Semua tangannya seperti ini. Semua tangannya seperti ini. Coba, tangannya seperti ini. Ya. Udah cukup? Nah, sekarang begini tangannya. Mana yang lebih panjang? Pasti yang tengah. Mana yang lebih pendek? Pasti kelingking. Mana yang lebih gede? Pendek mana jempol dengan kelingking? Jempol. Pendek mana jempol dengan telunjuk? Jempol. Kecil mana jempol apa kelingking? Coba disatukan. Semuanya satu sama. Nggak ada satu yang nongol satu itu. Ada nggak yang nongol satu? Ah, itu kelainan kalau itu. Itu kelainan. Coba. Hah? Sama tidak? Sama tidak? Kecil, remeh, tidak syukuri. Kecil, remeh, tapi jarang kita syukuri. Ya, kecil, remeh, tapi kita tidak syukuri. Hadirin jamaah mudzakarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan ini. Kita selama ini tidak akan pernah merasa kekurangan kalau kita tidak kehilangan. Mata adalah amanah, betul? Mata adalah pemberian, betul? Selagi masih sehat sekarang, terasa nggak kekurangannya? Nggak ada. Coba nanti usia 40, mulai terasa mata burem. Nikmatnya sehat sudah mulai terasa. Betul? Sekarang otak kalian yang diamani oleh Allah itu begitu cemerlang, begitu cerdas. Tidak kita maksimalkan, berarti kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika cerita nih, boleh cerita? Boleh cerita. Kenal yang namanya Raja Harun ar-Rasyid? Kenal? Kenal yang namanya Baginda Raja Harun ar-Rasyid? Kenal? Ada nomor WA-nya? Oh, nggak ada. Katanya kenal. Kalau kenal berarti punya nomor WA-nya. Kenal? Nggak kenal, cuman tahu, gitu ya. Oke. Suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid itu inspeksi. Apa inspeksi itu? Apa inspeksi itu? Sedang berkunjung ke sebuah daerah. Kalau sekarang apa namanya? Belusukan. Sowan bukan, belusukan. Dan bahasa kerennya apa? Pencitraan, karena dekat dengan pemilu. Nah. Kan sekarang itu kan banyak orang bikin bungkusan. Betul? Banyak orang mempercantik bungkusan tapi lupa dalamnya seperti apa, gitu ya. Datanglah di sebuah daerah Raja Harun ar-Rasyid. Biasa kalau pejabat itu kan ditemani oleh berbagai macam orang ya.
Duduklah beliau itu dengan ahlul ilmi, yaitu ulama. Coba air minumnya sini sedikit. Yang sana, yang kecil. Yang gelas. Ya. Coba sini. Nggak usah dikasih itu, langsung aja ke sini coba. Ya, ini contoh ya. Contoh. Datanglah seorang ulama didampinginya, dia berkata begini, wahai baginda yang mulia Harun ar-Rasyid, seandainya di seantero negeri ini tidak ada air, hanya ada 1 gelas air saja. Dan kalau Anda tidak minum, maka posisi Anda akan bahaya. Mau berbayar berapa Anda untuk air ini, untuk mempertahankan hidup? Coba seorang raja ditanya seperti itu. Kalau bahasanya Mang Jirin apa? Dusun, ya. Bingung Baginda Harun ar-Rasyid. Apa maksudnya ini? Dijelaskan kembali seperti itu. Akhirnya apa? Kata beliau, oke, saya beli. Saya minta setengah harta Anda untuk membeli minuman ini. Sanggup tidak? Karena kalau Anda tidak minum, bahaya bagi jiwa Anda. Oke, siap. Dibeli, diminum. Dah habis. Setelah diminum, apa kata ulama tadi? Wahai baginda, jika seandainya air minum yang tadi baginda minum sulit untuk keluar, berani bayar berapa Anda kepada para medis? Berani bayar berapa Anda untuk mengeluarkan itu kepada dokter? Bingung lagi Baginda Harun ar-Rasyid. Akhirnya dengan terpaksa beliau, ya saya beli dengan setengah harta semuanya. Secara tidak langsung, apa dibalik kalimat ini? Kalau kita tidak merasakan kehilangan, kalau kita tidak kehilangan, kita tidak akan merasa apa-apa selama ini. Kita tidak akan mensyukuri. Mata masih jernih dipakai untuk melihat WA saja. Mata masih jernih, jarang kita baca Quran. Mata masih terjernih, kita hanya tiap hari nonton drakor saja tiap hari. Betul? Betul tidak? Coba nanti kalau sudah 40-50 tahun dipakai kacamata, baru baca Quran, baru terasa nikmat sehat. Betul begitu? Nah, inilah gambaran kita saat ini. Hei pemuda, kata Bung Karno, siapkan 10 orang pemuda. Enggak, 10 orang tua, 10 orang muda. Siapkan, aku goncang dunia. Betul. 98 itu anak muda, tidak lebih dari 5 orang yang menyusun skenario itu semua, guncang Indonesia. Seluruh dunia Asia Tenggara tidak lebih dari 1 orang yang mengguncang itu. Siapa? George Soros. Guncang semua perekonomian dunia. Itu anak muda. Seandainya Pak Jirin sama Pak Wildan memaksimalkan titipan Allah yang ada dalam otak ini, apa yang terjadi di dunia ini? Hah? Apa coba? Hebat bukan? Guncang. Tinggal kita mau apa tidak. Kita hitung sekarang. Syukur kurang, memaksimalkan diri kurang, apalagi nikmat yang ada di dunia ini sudah semua kalian rasakan, sudah, tapi kalian kurang mensyukuri satupun daripada itu. Apa yang terjadi? Susah belajar. Susah nggak belajar? Kenapa susah? Nggak bersyukur. Gampang menghafal tidak? Susah. Susah. Pak Jirin, gampang belajarnya? Enggak. Gampang semuanya. Gampang belajarnya? Gampang belajar. Menghafal gampang? Enggak gampang. Kenapa kok bisa enggak gampang? Padahal tidak ada bedanya otak kalian dengan otaknya George Soros.
Tidak ada bedanya kalian dengan otaknya yang namanya apa itu yang bikin Facebook itu? Mark Zucker. Tidak ada bedanya kalian dengan yang bikin Alibaba. Siapa namanya? Jack Ma. Tidak ada bedanya kalian dengan anak singkong. Siapa itu? Hairul Tanjung. Tidak ada bedanya kalian dengan yang bikin pesawat. Siapa itu? Habibie. Bukan Ridwan. Apa bedanya? Yang membedakan adalah kesungguhan. Makannya makan nasi, betul? Nah, kira-kira Pak Habibie makan gesek enggak? Makan. Wildan makan gesek enggak? Tiap hari. Tiap hari itu. Jadi tidak ada bedanya kita dengan mereka. Udara yang kita hirup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhan sama udaranya. Kulit kita sama semuanya. Yang membedakan adalah kesungguhan. Bukankah orang alim mengatakan manjadda wajada? Barang siapa yang berusaha dapatlah ia. Ngerti tidak itu? Dilaksanakan tidak? Itulah kelemahan kita. Terlalu banyak angan-angan, minim perbuatan. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahil. Kalau seandainya ilmu itu hanya di angan-angan, keinginan-keinginan yang ada itu hanya di angan-angan, tempo-tempo, jikalau seandainya, tentunya seluruh manusia di bumi ini tidak akan ada yang pinter, karena hanya di angan-angan. Pingin mobil, plek datang. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Seluruhnya harus diupayakan. Apa kata Allah? Hai kaumku, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sedemikiankah aku masukkan engkau dalam surga tanpa aku uji dirimu dengan ujian sebagaimana orang-orang yang terdahulu aku uji dahulu. Dengan apa? Bilju', rasa lapar, khauf, rasa takut, wa naqsim minal amwal, kurang duit, wal anfus, jiwa yang goncang, wabassiris sobirin. Ayat selanjutnya wabassiris sobirin. Apa basyara itu? Kabar gembira. Loh, diuji tapi kok masih mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan kalimat basyara tadi. Apa maksudnya? Ternyata kalau kita diuji dengan semacam itu tadi, bertubi-tubi ujiannya, tetap kita istiqomah dalam cita-cita kita, yaitu menjadi pemuda yang berguna. Cita-citanya pengen jadi dokter, betul? Nah, cita-citanya pengen jadi insinyur, betul? Cita-citanya pengen jadi general manager, betul? Betul. Cita-citanya pengen jadi apa Pak Jirin? Jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Gunanya apa? Kan harus disebutkan dulu. Ciri-ciri pemuda itu diantara cita-citanya itu banyak. Berguna saja cita-citanya. Lah kalau nggak berguna gimana? Allah sudah menitipkan segalanya buat umat manusia. Allah telah menitipkan semuanya untuk hambanya. Yang dia minta hanya satu, syukuri. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dengan maksumnya beliau masih beribadah, dengan maksumnya beliau masih tarawih, dengan maksumnya beliau masih melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Lah kok Jirin yang belum maksum suruh ibadah tidak mau. Lah ini terlalu. Pak Jirin ingin masuk surga, silahkan duluan. Mati dulu.
Wildan pengen masuk surga? Pengen. Sekarang? Mau? Mati dulu. Kau rasakan. Iya. Iya. Masuk surga itu nggak bisa sendirian. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dilakukan sendirian. Ketika pemerintah punya kebijakan baik, maka rakyat wajib untuk mendukung. Itu berarti amar ma'ruf. Polisi dengan menjaga kedisiplinan, ikuti. Itu namanya amar ma'ruf. Pemerintah mempunyai kebijakan, apa kebijakannya? Ternyata pro dengan rakyat. Maka kewajiban kita mengikuti. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebijakan, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan tapi dengan baik. Jangan diem saja. Anak muda itu punya keunggulan vitalitas yang luar biasa. Anak muda itu menjadi jati diri bangsa. Anak pemuda itu adalah harapan bangsa. Dan anak muda itu adalah pilar-pilar sendi bangsa. Masa orang tua? Anak muda apa orang tua? Anak muda. Siapa anak muda di sini? Ya kalian. Bagaimana 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun ke depan Indonesia? Siapa yang mengisi? Anak muda. Jadi kalau anak muda tidak bisa memaksimalkan dirinya, mensyukuri semua apa yang Allah titipkan, maka jangan diharap kalian menjadi postur anak muda yang diharapkan oleh negara kalian Indonesia. Jamaah mudzakarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan dari hal yang kami sampaikan? Maksimalkan apa yang ada pada diri kita. Maksimalkan potensi apa yang kalian bisa. Maksimalkan seluruh daya apa yang ada dalam otak kita. Ingat, dalam otak kita itu ada jutaan bahkan miliaran sel yang siap untuk kita telurkan menjadi bagian dari masukan-masukan negara. Bagian dari sumbangsi kita kepada negara, sumbangsi kita kepada kota Cilegon yang kita cintai. Kalau kita tidak maksimalkan, satu, kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Yang kedua, kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Betul? Betul. Untuk itu, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita. Mudah dalam belajar, amin. Mudah dalam segala aktivitas, amin. Didekatkan jodohnya, amin. Didapatkan jodohnya, amin. Yang jauh didekatkan, yang dekat dipercepat, amin ya robbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.